300 itu tahun pertama itu ludes. Nah, itu akal-akalan. Atau ada yang memang sengaja ya berbuat, ya berbuatnya gimana? Berbuatnya adalah menguras habis. Setiap tahun itu anak tersebut tinggal 300.000 di dalam tabungan dia itu, karena dia punya kartu ATM itu dipegang oleh pihak kampus, lalu mengatakan kamu butuh ini, butuh ini dan sebagainya. Jadi yang kayak gitu-gitu itu ya nggak bisa saya ampuni. Dia mencederai hal-hal yang seperti itu. Dan saya berharap bahwa yang hadir di sini itu tidak pakai mak comblang. Ya, berarti banyak yang akan dirugikan, tidak bisa lagi diperjuangkan beasiswa itu. Itu yang sering saya berpikir. Kalau makan itu kan enak, nggak bisa rem kan. Tapi saya mikir kalau saya makan terlalu banyak, ya, saya nggak sehat, saya nggak bisa berjuang untuk orang banyak. Nah itulah loyalitas, ya. Dan saya senangnya itu adalah karena saya nggak pernah minta uang. Banyak anggota dewan kalau mau terima kuota dari saya, ada yang telepon, Pak, saya bayar, Pak. Saya kasih saya 100 kuota atau 200 kuota. Saya bayar Bapak 4 juta. Ini ada di dalam. Saya simpan. WA dari owner dari berbagai kampus. 4 juta. 4 juta kalau kali 100, 400 juta. Oh, saya jual saja, saya bisa laba 4M, 5M 1 tahun. Peduli amat. Saya nggak pernah akan melakukan hal itu. Karena bagi saya itu mengkhianati sumpah saya setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini dan tanya nggak pernah. Cuma 5 tahun ini pamasnya ya Pak. Terima kasih mereka kerja keras. Ya, jadi Bapak Ibu anak-anaknya bisa diterima di kampus MBB ini karena mahasiswa PAMAS yang berjuang pada tahun 2024. Dirilah kasih orang tua lihat. Ya. Ini masukannya. Kan bukan pilih saya, tapi saya memilih Bapak Ibu menerima KIP kuliah ini. Karena tak kenal maka tak sayang kan? Benar kan? Barulah tadi disebutkan oleh Pak Timothy langsung ada yang menyesal kali lah aku pilih anggota dewan dulu itu. Gak pernah datang lagi. Padahal dia hanya kasih sembako. Aku udah tertarik sama dia. Anakku gak dihiraukan. Justru saya tidak memilih dia. Dia membantu anak saya. Kalau dihitung 4 tahun 80 juta dia terima itu. Nah kalau semua orang berpemikiran positif seperti ini, negara ini akan beres. Bapak Ibu, kalau melihat peradaban itu bagus, kita lihat daripada berlalu lintas. Kalau satu negara lalu lintasnya compang-camping kayak Medan kayak gini, atau tong sampah bisa hilang, jangankan tong sampah, yang menjaga apapun cerita bentuknya, semuanya ide itu bagus. Yang nggak bagus adalah yang menjalankan. Mobil bagus kalau supirnya ugal-ugalan. Nah karena itulah untuk memperbaiki semuanya itu saya hadirkan tentang sosialisasi 4 pilar berbangsa dan jalankan, bukan hanya tanggung jawab anggota dewan, tapi tanggung jawab daripada kita semuanya, termasuk anak-anak kita yang generasi penerus bangsa ini. Ini Indonesia akan beres kalau ikutin ini. Apa itu 4 pilar? 4 pilar itu adalah 4 tiang.
pilar daripada bangsa ini. Empat tiang. Empat tiang yang seperti apa? Yang menopang kehidupan bangsa kita. Tiang apa? Kalau yang pertama kan yang paling bagus, juara pertama paling bagus kan. Yang paling penting di antara semuanya itu pilar pertamanya. Jadi ada 4 pilar. Pilar pertama itu adalah Pancasila. Pilar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pilar yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kemudian pilar yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tobat, ingin berbuat baik, itulah ketuhanan yang Maha Esa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka kita punya simbol Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bintang. Hanya ada satu bintang. Begitulah ceritanya. Ya, Bapak Ibu. Kalau kamu sudah seperti ini, kamu tidak persoalkan lagi temanmu agama apa. Penderitaan saya harus saya hentikan sampai di sini. Penderitaan yang saya terjadi pada diri saya harus clean, membalasnya dengan belajar sungguh-sungguh. Tidak ada waktu lagi. 4 tahun tidak ada waktu lagi. Inilah awal kamu merubah kehidupan menjadi lebih baik. Kamu akan mengangkat harkat dan martabat keluarga kamu. Kamu jangan malu bahwa mamamu adalah tukang pembantu rumah tangga, kerja serabutan, papa kamu itu supir, satpam, apapun. Saya tidak pernah malu. Papa saya seorang penjahit. Saya ikutin semangat papa saya. Kita tidak merugikan orang lain. Uang yang kita dapat itu adalah halal. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kalian menerima anak-anak kami, menerima bantuan dari seorang anggota dewan yang berjuang bukan dengan membayar orang lain untuk bisa menjadi anggota dewan, tapi orang memilih Sofian Tan karena dengan hati yang tulus.